Universitas Dharma Agung menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Cash, membangun ekosistem pariwisata berbasis keuangan digital guna menjawab tantangan persaingan destinasi wisata semakin ketat. Pasalnya, digitalisasi salah satu faktor penentu meningkat sekaligus memberikan pengalaman dan kenyamanan bagi wisatawan. Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. Melalui seminar ini, Universitas Dharma Agung berharap lahirnya gagasan dan kolaborasi konkret untuk membangun ekosistem pariwisata berbasis keuangan digital yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata berkelas dunia di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital global. Kegiatan berlangsung meriah di Hermina Center, Medan pada Rabu 17 Juni 2026. Menjadi wadah kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata dan sektor perbankan dalam percepatan digitalisasi ekonomi, khususnya di destinasi wisata unggulan Indonesia. Seminar nasional dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Toba dan Universitas Dharma Agung sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pengembangan sumber daya manusia, riset dan sektor pariwisata berbasis teknologi. Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Utara, Melki Waas, sebagai narasumber menegaskan pentingnya integrasi keuangan digital dalam mendukung pertumbuhan industri perhotelan dan pariwisata. Menurutnya, PHRI Sumut terus menjahit berbagai program kerja yang selaras dengan perkembangan teknologi pembayaran digital guna meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha pariwisata di era ekonomi digital. Aman dan seamless. Bantuan digital payment di industri pariwisata sudah sangat kita butuhkan, yaitu tuntutan dari wisatawan global atas dasar efisiensi. Ya, wisatawan mancanegara ini tidak ingin menghabiskan waktu di money changer atau ATM untuk mengambil uang cash karena satu mungkin untuk menghindari risiko keamanan. Para wisatawan ini tentu saja sudah melakukan transaksi pada saat mereka memesan tiket hotel dan perjalanan wisatanya, baik itu melalui platform dari masing-masing properti hotel ataupun via travel agent ataupun OTA. Nah, ini kemampuan atau teknologi digital itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Jadi dengan tidak semua titik-titik tempat penjualan UMKM atau ekonomi kreatif lainnya di lokal menggunakan sistem payment digital dan masih menggunakan tunai. Jadi sehingga mungkin memberikan hambatan bagi para wisatawan untuk banyak membelanjakan uangnya ke daerah-daerah tempatan. Harapannya ke depan bahwa para wisatawan ini dapat spending yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi ke daerah semakin berkembang. Sementara Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu melalui keynote speaker Audi Murpi O Sitorus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi digital di sektor pariwisata membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kolaborasi pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Toba akan membawakan materi potensi dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Toba. Dan kami beruntung dalam kesempatan kali ini karena para stakeholder kepariwisataan ada bersama-sama dengan kita dalam seminar ini. Dari PHRI juga ada, kemudian juga pengelola komunitas kepariwisataan, dan yang paling utama juga dari Pulau Pineng yang hadir. Nah, semoga Danau Toba menjadi salah satu tujuan pelancongan bagi Malaysia ke Pulau Sumatera, yaitu di Danau Toba.
Kapak Barat tidak memiliki pantai ke Danau Toba, tetapi Kapak Baratlah yang mensuplai paling besar air ke Danau Toba, yaitu Laut Renun. Kalau dulunya Laut Renun itu bermuara ke Samudra Hindia, nah tetapi beberapa tahun atau 10 tahun terakhir itu menjadi dialihkan ke Danau Toba. Nah sehingga Kapak Barat itu menjadi salah satu kabupaten juga pemilik Danau Toba. Ketujuh kabupaten tersebut ada Taput, Toba, Humbang, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi. Dan nomor 2 terluas pemilik Danau Toba tersebut adalah Kabupaten Toba setelah Samosir. 9 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba itu masuk memiliki pantai Danau Toba. Saya dengan Pak Effendi Napitupulu sebagai bupati, saya sebagai wakil bupati adalah wakil bupati yang ke-6 di Kabupaten Toba yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025. Toba bertekad bagaimana supaya sumber daya manusia yang ada di Toba ini adalah berdaya saing. Karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita kerjakan dan persiapkan, yang pertama itu adalah SDM-nya bagus. Itu yang pertama. Persyaratan dari segala sesuatunya kemajuan adalah bagaimana SDM yang dimiliki para pelaksananya itu bisa bagus. Sama saya pikir dengan misi yang dibawa oleh Universitas Dharma Agung dan Akademi Perhotelan Dharma Agung ini, bagaimana mempersiapkan SDM para generasi muda yang unggul, mampu berdaya saing pada saat ini dan juga di hari yang akan datang. Dalam mendukung transformasi. Dari sektor perbankan, Relationship Manager Branch Medan, Roy Coki Andika Manalu memaparkan berbagai peluang pemanfaatan layanan keuangan digital yang mampu mendukung transaksi wisata secara lebih cepat, aman, dan efisien. Rektor Universitas Dharma Agung Profesor Dr. Suwardi Lubis menyampaikan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri masa depan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung Hananiel Srikaban serta Direktur Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung Ivan Benedik Tambunan. Lebih menariknya, seminar turut dihadiri pengusaha travel asal Malaysia Amirul Syafiq dari MTD Rahmat Enterprise. Kehadirannya sinyal positif bagi penguatan jejaring kerjasama pariwisata lintas negara khususnya wisatawan mancanegara ke Danau Toba. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan. Bapak Ketua Perhimpunan Hotel Restoran dan Indonesia, Perguruan Dharma Agung, Rektor Universitas Dharma Agung dan para